Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, ini hadis qudsi, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, jika kau datang menemuiku di akhirat kelak dengan membawa dosa sebesar bumi ini, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kau bertemu dengan aku dan kau tidak berbuat syirik sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi engkau dengan pengampunan sebesar bumi itu pula. Ya akhi, ini dalil yang sangat kuat menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Oleh karena ikhwan, kita tahu dakwah itu pahalanya luar biasa. Orang yang berdakwah mendatangkan pahala MLM. Ada orang mengerjakan dapat pahala, dia juga dapat pahala. Ada orang mengerjakan dapat pahala, dia juga dapat pahala. Apalagi kalau Anda ngajar orang sholat, suruh orang puasa, bersedekah, berbakti kepada orang tua, kemudian dia berbakti pada orang tua, kemudian dia sholat, kemudian dia bersedekah, pahalanya semua sama Anda. Makanya enak jadi ustaz ya. Terlebih lagi yang kalau Anda ajarkan tauhid. Kenapa kalau Anda ajarkan tauhid, orang ini mengerjakan tauhid sehingga tauhidnya sempurna, bisa mendatangkan pengampunan dosa, maka Anda juga dapat pahala tersebut. Kenapa? Karena Anda yang ngajarin dia apa? Tauhid. Di antara kesempurnaan tauhid, orang yang tauhidnya sempurna, kata Allah, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau kau datang dengan bumi sepenuh dosa sepenuh bumi ini. Bayangkan dosa sepenuh bumi itu kayak apa ya? Sebesar gunung aja sudah setengah mati ya. Ini sebesar bumi, luar biasa ya. Beratnya kayak apa? Berarti orang ini melakukan dosa-dosa besar. Karena enggak mungkin diungkapkan dosa sebesar bumi kecuali dosa tersebut dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa kecil tidak diungkapkan dengan sebesar apa? Bumi. Berarti orang ini pelaku dosa-dosa besar. Kata Allah, wahai anak Adam, seandainya kau melakukan dosa-dosa besar sehingga dosamu sebesar bumi ini, namun kau tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, artinya apa? Dia meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik. Mungkin dia pernah berbuat syirik tapi dia sudah bertobat. Mungkin dia pernah riya tapi dia sudah bertobat. Artinya dia meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik. Allah tidak mengatakan selama hidupmu. Itu bukan syarat Allah. Tapi Allah mempersyaratkan kau bertemu denganku tidak berbuat syirik sama sekali. Artinya apa? Tatkala kau meninggal, hatimu bersih, tidak ada syirik sama sekali. Syirik besar maupun syirik kecil, tidak ada sama sekali. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar bumi pula. Ini luar biasa. Oleh seorang berusaha perbaiki tauhidnya terus. Kalau dia riya, segera dia bertobat kepada Allah. Kalau dia ujub, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya keyakinan yang keliru, segera bertobat kepada Allah agar dia meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali sesuai dengan persyaratan Allah. Kau bertemu denganku tidak berbuat syirik sama sekali, aku akan datangkan kepadamu ampunan sebesar maksiat yang kau miliki itu juga. Ya. Oleh karenanya hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menjelaskan tentang keutamaan bertauhid. Dan ini bantahan kepada orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Ternyata ini ada orang penuh dengan dosa besar, bisa diampuni atau tidak? Bisa. Sementara orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Sama bantahan juga terhadap Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu fi manzilatin bainal manzilatain. Tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Mu'tazilah seperti itu. Dari apa? Wasil bin Atha, ya. Dia mengatakan orang pelaku maksiat itu, pelaku dosa besar, tidak dikatakan mukmin. Kenapa? Dia keluar dari iman. Tapi tidak dikatakan kafir karena dia belum sampai derajat kafir. Maka dia berada di satu tempat di antara dua tempat. Itu namanya artinya manzilah bainal manzilatain. Dia di satu tempat di antara dua tempat, antara kafir dan antara mukmin. Taib ini di dunia. Tidak dipanggil mukmin, tidak dipanggil kafir. Dipanggil apa? Manzilah bainal manzilatain. Dipanggil apa? Tidak mukmin, tidak kafir. Terus panggil apa kalau begitu? Harus ada istilah baru. Ya. Akhirnya kata mereka, iya itu di dunia, tapi di akhirat di neraka, tidak diampuni. Jadi sebenarnya Mu'tazilah sama Khawarij itu sepakat untuk hukum akhirat. Mereka berbeda hukum di dunia. Kalau menurut orang Khawarij pelaku dosa besar kafir, menurut Mu'tazilah belum kafir. Paham? Hukum dunia orang Khawarij bilang pelaku dosa besar apa? Kafir. Mu'tazilah mengatakan manzilah baina manzilatain. Tetapi untuk hukum di akhirat sama-sama sepakat, sama-sama kekal di neraka. Oleh karenanya hadis ini membantah dua-duanya, membantah Khawarij, membantah Mu'tazilah karena Allah sedang berbicara tentang hukum akhirat. Kalau kau datang bertemu denganku di akhirat kelak, punya dosa besar sebesar bumi ini, namun kau tidak berbuat syirik sama sekali, Allah bisa ampuni atau tidak? Allah bisa ampuni. Inilah keutamaan utama dari tauhid. Makanya bab yang sedang kita bahas, bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid
dan bagaimana hebatnya tauhid dalam menggugurkan dosa-dosa. Ini buktinya hadis ini.